Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam damai dan penuh semangat. Kita bertemu dan bersekutu kembali pada kesempatan ini. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga saudara semua dalam kondisi sehat, tetap kuat dalam menghadapi setiap tantangan yang terjadi dalam hidup ini. Bersukacitalah senantiasa saudaraku, karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Hari ini saya Cornelius Nugroho akan menyampaikan renungan tentang Tuhan memberi kehidupan yang baru melalui pembaruan hati. Saudaraku, Tuhan sanggup memperbarui hidup kita. Ia adalah Allah yang penuh kasih dan kuasa. Dan Ia ingin menjadikan kita menjadi pribadi yang baru. Renungan kita hari ini dengan judul Diberi Hati yang Baru. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali renungan hari ini. Allah Bapa yang pemurah dan Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada kesempatan ini kami berterima kasih dan bersukacita atas segala anugerah kemurahan-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Terima kasih untuk segala perlindungan dan penyertaan-Mu yang sudah Engkau berikan pada kami. Sehingga pada kesempatan ini kami kembali bisa mendengarkan firman-Mu untuk belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mengundang Engkau untuk hadir dan berkuasa sepenuhnya dalam hidup kami. Mari Tuhan berbicaralah, dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami, untuk kami bisa mengerti dengan pengertian yang baru setiap firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, Tuhan sanggup memperbaharui hidup setiap orang. Ia adalah Allah yang penuh kasih dan kuasa. Dan Ia ingin menjadikan kita menjadi pribadi yang baru. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus anak-Nya, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Melalui iman kepada Yesus, kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan menjadi anak-anak Allah. Ketika kita dilahirkan kembali, kita menerima kehidupan baru yang telah dipulihkan. Kita tidak lagi terikat oleh dosa dan kematian. Kita memiliki kuasa untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Saudaraku, Tuhan sangat sanggup memperbarui hidup kita dalam berbagai aspek. Ia dapat mengubah hati kita, dapat mengubah pikiran kita, dan dapat mengubah perilaku kita. Ia Tuhan dapat memberikan kita kekuatan untuk mengatasi dosa dan tantangan hidup. Ia dapat memimpin kita untuk hidup dalam damai dan sukacita. Jika kita sedang mengalami kesulitan dalam hidup, mari kita datang kepada Tuhan. Ia Tuhan siap untuk mengampuni kita. Tuhan bisa menyembuhkan kita. Dan Tuhan sangat bisa memulihkan kondisi kita. Ia Tuhan akan memberi hati yang baru untuk kita memasuki kehidupan yang baru pula. Mari kita baca Yehezkiel pasal 36 ayat 25 dan 26. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahhirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahhirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru,
dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan firman Tuhan ini, maka ayat ini adalah janji Allah kepada umat Israel yang telah dibuang ke dalam pembuangan. Allah berjanji untuk memberikan mereka hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru adalah hati yang taat kepada Allah, sedangkan roh yang baru adalah Roh Kudus. Janji Allah ini memiliki makna yang mendalam bagi kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Hati yang baru adalah hati yang telah diubah oleh Roh Kudus. Hati yang baru adalah hati yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Hati yang kudus dan yang murni. Hati yang taat kepada firman Allah. Melalui pertolongan dan Roh Kudus yang ada di dalam hati yang sudah diperbarui, maka kita akan dimampukan untuk memiliki hidup yang baru juga. Roh Kudus adalah roh yang menghidupkan. Roh Kudus adalah roh yang memberi kita kuasa untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus adalah roh yang memampukan kita untuk bisa melakukan pertobatan dan hidup kita menjadi baru. Jadi, ketika Allah berjanji untuk memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru, hal itu berarti Allah berjanji untuk mengubah kita menjadi orang-orang yang baru. Allah berjanji untuk memberikan kita kehidupan yang baru. Kita dapat melihat janji Allah ini diwujudkan dalam kehidupan Yesus Kristus. Ketika berada di dalam dunia dan hidup sebagai manusia, Yesus Kristus adalah manusia yang sempurna. Dia memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Hati Tuhan dipenuhi dengan kasih dan belas kasihan. Rohnya penuh dengan kuasa dan kekudusan. Mengertilah saudaraku, dalam kehidupan kita saat ini, kita dapat memiliki hati yang baru dan roh yang baru seperti yang Yesus Kristus ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Ketika kita menerima Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam kita dan mengubah kita menjadi orang-orang yang baru. Saudaraku, marilah kita rindu untuk mengalami hati yang baru dan roh yang baru. Marilah kita rindu untuk menjadi orang-orang yang baru yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya, Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu mengasihi dan peduli pada kami. Engkau senantiasa penuh kasih dan selalu peduli, bahkan ketika kami telah berbuat dosa dan memberontak terhadap Engkau, tidak taat akan kebenaran firman Engkau. Tuhan, melalui firman-Mu, Engkau berjanji untuk memberikan kami hati yang baru dan roh yang baru. Engkau akan menjauhkan hati yang keras dari kami dan memberikan hati yang taat. Kami mengakui bahwa kami telah berdosa dan telah memberontak tidak taat terhadap Engkau. Hati kami telah menjadi keras dan tidak mau seturut pada kehendak Engkau. Kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Kami percaya bahwa Engkau setia pada janji-Mu. Engkau akan memberikan kami hati yang baru dan roh yang baru. Engkau akan mengubah kami menjadi orang-orang yang taat
dan mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu, dan Roh Kudus menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Jangan lupa berikan komentar Anda pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.